Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri, saya pertama-tama mohon maaf tadi ada kendala teknis. Paket data itu kenapa itu terbatas? Belinya gimana itu kalau paket data? Kalau misalnya pakai WiFi gimana? Pakai WiFi, aku khawatirnya kalau pakai WiFi nanti terus para santri buka-buka YouTube terus-terusan nanti nggak jadi ngaji. Jadi ini paket data dari apa? Bukan. Kalau biasanya paket datanya pakai apa? Oh, itu tadi kendalanya apa? Betul, kalau kan ditanya itu saya kira kurang dari 1/3. Kalau jadi paket ini, ternyata magnet yang jenis. Oh, gitu. Kalau pakai WiFi, kira-kira mengganggu santri nggak? Santri pada nanti keasikan main HP. Kalau misalnya pakai WiFi, itu yang nggak usah yang pakai TV, dari IndiHome yang hanya untuk internet saja, murah nggak? Kalau hanya untuk internet saja sih, ya murah. Itu nanti bisa dibayar Pak Khairul. Cuma aku khawatirnya nanti para santri pada asik main HP. Ada sekarang ada yang asik pakai HP nggak? Harap udah terus terang nggak berani. Gimana ada yang asik pakai HP nggak? Rian? Imbang. Iya, kalau misalnya disediakan WiFi nanti jangan-jangan terlalu asik main HP nanti nggak jadi ngaji. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Bu Mumun. Selamat berjumpa kembali, Bu Mumun. Assalamualaikum Pak, ini baru pulang kemarin Pak dari nyantri ini. Salam. Baru nyantri. Di Jakarta, Di Bogor Pak, Kampung Maghfirah. Itu seminggu di situ. Maghfirah, Masya Allah. Loh, kok ya, bisa jadi ditinggal? nggak bisa pegang-pegang HP lah, pokoknya waktunya nonstop dari bangun tidur sampai tidur lagi, ngaji melulu. Hebat. Ya, baik, mari kita mulai pelajaran kita. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai membaca surat setelah Al-Fatihah. Al-mustahabbu fi maqadiris suwari fis salawati. Al-mustahabbu yang disunnahkan fi maqadiris suwari dalam hal ukuran surat-surat yang dibaca. Ukuran-ukuran ini panjang pendeknya ya. Panjang pendeknya surat yang dibaca fis salawati di dalam salat. Yusannu disunnahkan antakuna suratu bahwa surat itu dibaca li imami jama'atin oleh imam suatu jamaah mahsurina yang terbatas rodu bitatwili yang rela berlama-lama. Tatwil itu berpanjang-panjang, memanjangkan waktu sholat. Fi sholatil fajri di dalam sholat subuh. Disunahkan apa? Disunahkan min tuwalil mufassali membaca surat yang panjang. Bittifaqil fuqaha'i dengan kesepakatan para ahli fikih. Ini kemarin sudah belum? Ya,
Belum ya? Ya, Sudah ini? Oh, kita kedua hadis bisa. oh, ya. Oh, ini ternyata kemarin sudah ya. Jadi saya baca cepat aja supaya karena paragraf berikutnya itu nyambung ya. Wa fi dhuhri aidan indal malikiyati wal hanafiyati wasyafi'iyati. Demikian juga di sholat zuhur menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Amma indal Hanabilati, adapun menurut ulama mazhab Hambali, famin awsatil mufassali, maka yang dibaca surat-surat yang sedang. Dan ini kemarin sudah kita baca, sekarang kita baca cepat aja bahwa kalau sholat subuh itu pada sepakat membacanya surat itu di rakaat yang pertama itu membaca yang panjang, tapi dengan syarat bila jamaahnya itu terbatas orang-orang yang memang ridho atau rela bila sholatnya berlama-lama. Nah, terus ada 3 madhab, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i itu kalau sholat zuhur itu sebaiknya yang sedang-sedang. Wafil asri wal isya'i min awsatil mufassali, dan di sholat asar dan isya itu yang dibaca surat yang sedang panjangnya. Wafil maghribi min qisaril mufassali, kalau sholat maghrib itu bacanya yang surat-surat yang pendek. Waqala al-malikiyatu, dan berkatalah ulama mazhab Maliki, al-asru kal maghribi yuqra'u fih. Salat asar itu seperti maghrib dalam hal surat yang dibaca. Jadi ini kita perlu pahami konteksnya. Zaman dulu orang tidak terlalu sibuk. Kalau sekarang ini justru zuhur itu jangan terlalu panjang. Jadi kadang-kadang fikih itu bisa menyesuaikan dengan situasi asal itu tidak melanggar ketentuan dari Nabi. Ya. Kalau sunnah itu kan bisa ditawar, bisa ditinggalkan, tapi kita kalau meninggalkan sayang. Tetap kita jalani, tapi disesuaikan bila masyarakatnya itu memang berburu-buru, diperpendek. Terus wadalilu hadits Abi Hurairah, dalilnya itu hadis yang diterangkan oleh Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu rajulan, aku tidak melihat seorang laki-laki asbaha sholatan yang lebih menyerupai sholatnya bi Rasulillah, bersama Rasulullah SAW, bin fulan dibanding dengan si fulan. Qala Sulaiman ibnu Yasar, Sulaiman bin Yasar lalu mengatakan, fasallaitu khalfah, karena dia mendengar dari sahabat Abu Hurairah bahwa ada si fulan yang sholatnya itu paling mirip dengan Nabi, lalu Sulaiman ini ingin sholat berjamaah bersama dia dengan harapan itu yang paling mirip dengan Nabi. Fakana yaqra'u, maka fulan tadi membaca fil ghadati, di waktu sholat subuh, bitwalil mufassali, surat yang panjang. Wafil maghribi, dan di sholat maghrib biqissorihi, dengan membaca surat pendek. Wafil isya'i, dan untuk sholat isya biwasatil mufassali, dengan surat yang sedang. Wal hikmatu, hikmahnya membaca subuh itu panjang, kemudian maghrib itu pendek, isya itu sedang. Hikmahnya adalah wal hikmatu fi italatil qiraati fil fajri, hikmah dalam memperpanjang bacaan di sholat subuh, wa zuhri, dan sholat zuhur, itu tulu waktihima, adalah panjangnya waktu sholat subuh dan zuhur. Waliyudrikahuma man kana fi ghaflatin, dan supaya orang yang lalai itu bisa ngejar, bisa babin naumi, lalainya dikarenakan tidur, baru bangun setelah subuh, akhiral laili, di bagian akhir dari malam. Wafil qailulati, dan di tidur siang. Qailulah itu tidur siang. Jadi sholat zuhur itu dipanjangkan bacaannya,
supaya nanti orang yang baru terjaga setelah azan itu masih bisa ngejar jamaah gitu. Sekarang nggak, kalau di konteksnya di Jakarta nggak ada itu. Ya. Kalau konteksnya di Jakarta itu biasanya tidak tidur pagi atau siang karena mereka sibuk kerja, kecuali orang-orang yang sudah tua. Wattawassutu dan membaca yang sedang fil asri di salat asar lin syighalin nasi dikarenakan kesibukan manusia, orang-orang bil a'mali dengan pekerjaan-pekerjaan akhiran nahari di bagian akhir dari siang hari. Wafil isya'i dan di salat isya itu bacanya sedang-sedang lighalabatin naumi wan nu'asi dikarenakan beratnya rasa kepingin tidur dan ngantuk. Ghalabah itu overwhelm. Aduh, apa itu overwhelm? Menahan ya, karena menahan tidur dan ngantuk. Wa takhfifu fil maghribi dan meringankan bacaan di sholat maghrib lidhaqi waktihi dikarenakan waktunya sedang sempit. Itu kemarin sudah kita baca, sekarang kita lanjutkan yang baru. Wal hadithul jami'u lil qiraati fis sholawati. Adapun hadis yang merangkum atau yang meliputi lil qiraati tentang bacaan fis sholawati di dalam sholat itu diriwayatkan an Jabirin dari Jabir ibni Sumarotah. Sumaroh itu laki-laki ya. Annan nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kana yaqra'u dulu membaca fil fajri di sholat subuh bi qaf yang dibaca surat qaf. Qaf itu berapa halaman? 2 ya. Hampir 3 ya, hampir 3 halaman. Nah, itu berarti panjangnya itu segitu. Kalau di kita ini 1 halaman itu sudah dianggap panjang. Nah, ini masih kita sekarang ini yang kita merasa panjang itu masih kurang dari separuhnya Rasulullah SAW. Ya, yang dibaca Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi ayat keduanya, ayat berikutnya wal Qur'anil Majid demi Al-Qur'an yang agung. Wa nahwiha dan yang sejenisnya, yang serupa dengannya, serupa dalam hal panjangnya. Wa kana sholatuhu ba'du dan sholat beliau, sholat Nabi ba'du setelah itu ila takhfifin mengarah ke lebih ringan, artinya lebih pendek. Ini ba'du dibaca dhammah, artinya mudhof ilaihnya dibuang karena sudah disebut di depannya itu sholat fajar. Jadi sholatnya Rasulullah setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu bacaannya lebih pendek. Wafi riwayatin dan menurut satu riwayat, karena yaqra'u Rasulullah membaca fi zuhri di sholat zuhur bil laili idza yaghsha membaca wal laili idza yaghsha. Wa fil asri dan di sholat asar nahwa dzalik membaca yang serupa dengan itu. Ya misalnya wadduha wasyamsi itu panjangnya sekitar sama. Wa fis subhi dan di sholat subuh atwala min dzalik lebih panjang dari itu. Lebih panjang daripada wal laili. Wa fi riwayatin dan menurut satu riwayat kana idza dahadat ketika bergeser. Dahadat artinya sama dengan malat. Bergeser lingsir. Kalau bahasa Jawa itu juga lingsir. Idza dahadatis syamsu ketika matahari itu bergeser. Sholat zuhra, Rasulullah sholat zuhur wa qara'a binahwi min dengan Rasulullah itu membaca yang serupa atau yang sejenis dengan
wal laili idza yaghsha. Wal asri, dan di waktu sholat asar, kadzalik demikian juga. Was sholawatu kulluha, dan sholat yang semuanya, yang lainnya, kadzalika demikian itu, illa subha, kecuali subuh. Jadi sholat yang panjang hanya sholat subuh. Fa innahu kana yutiluha, sedangkan sholat subuh itu Rasulullah memperpanjang bacaannya. Ini yang dimaksud dengan hadis yang mencakup atau yang meliputi keterangan yang lain, pendek tetapi sudah mencakup semuanya. Ya, yang pertama yang diterangkan oleh Jabir bahwa Rasulullah itu membacanya kalau waktu sholat subuh membacanya Qaf wal Qur'anil Majid dan sejenisnya panjangnya. Terus sisanya zuhur, asar, maghrib, isya itu lebih pendek. Terus yang satu lagi ini bahwa ketika zuhur Rasulullah sholatnya itu bacaannya itu panjangnya seperti walaili idza yaghsha. Asar juga demikian. Maghrib, isya juga pendek, yang subuh saja yang panjang. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan saya teruskan. Warwa Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau dibilang Ibni Umar itu berarti Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab itu sahabat, anaknya Abdullah juga sahabat. Jadi kita mendoakannya radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, karena Nabi Muhammad SAW dulu yaqra'u fil maghribi, membaca di salat maghrib, qul ya ayyuhal kafirun, sependek itu yang dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad, dan membaca qul huwallahu ahad. Wa yundabu lil imami, dan disunnahkan bagi imam at-takhfifu, membacanya itu pendek saja, yang ringan, umuman secara umum. Enggak usah panjang-panjang. Di hadis Jabir, menurut berdasarkan hadisnya Jabir, anan Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Mu'ad. Ini dulu sudah pernah kita singgung, ya, latar belakangnya bahwa ada seseorang yang bergabung sholat berjamaah maghrib, terus dia sudah bergabung, terus memisahkan dirinya itu keluar dari masjid, lalu sholat di halaman masjid. Nah, itu informasi itu sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menegur Mu'adz. Tegurannya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, afattanun anta, apakah kamu suka membuat kekacauan? Membuat kekacauan karena ada anggota jamaah sholat memisahkan diri, itu kacau. Mestinya semuanya harus bergabung bersama. Auqalah, atau kalimatnya, afatinun anta, apakah kamu membuat kekacauan? Ya. Bedanya kalau fatinun, membuat kekacauan sekali atau dua kali. Tapi kalau fattan, berulang-ulang membuat kekacauan. Nah, ini Jabir ragu-ragu redaksinya apakah afattanun anta atau afatinun anta. Makanya diulang auqala, atau beliau mengatakan afatinun anta. Terus anjuran atau saran Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz, falaula shallaita bisabbihisma rabbikal a'la, mengapa kamu tidak sholat dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la saja, wasyamsi wadduhaha, atau surat wasyamsi wadduhaha, walaili idza yaghsha, dan surat walaili idza yaghsha. Ini kalau kita membaca hadis, Rasulullah kalau menyebut surat itu biasanya disebut ayat-ayat yang ada di situ. Kalau kita suka menyebut, Rasulullah membaca surat Al-A'la, membaca surat Asy-Syams,
Rasulullah membaca surat Al-Laili itu. Jadi hadisnya Rasulullah biasanya mengambil satu atau dua ayat yang ada di surat itu. Wa fi riwayatin indal Bukhari, dan menurut satu riwayat dari Bukhari, ya, dan juga yang lain, man amma bin nasi, siapa yang mengimami manusia atau mengimami orang banyak, fal yukhaffif, hendaklah dia memperingan bacaannya. Fa inna fihim, dikarenakan di dalam jamaah atau di antara manusia itu ad-dha'ifah, ada orang yang lemah, wal maridha, dan ada orang yang sakit, wadal hajati, dan ada orang yang mempunyai hajat. Sebentar, saya mau tanya santri. Kok saya bacanya gini ya? Man amma bin nasi fal yukhaffif fa inna fihi mudha'ifah. Saya kok bacanya dha'ifah. Dha'ifah apa dha'ifu? Yang benar. Siapa bisa jawab? Sekarang dhaifah apa dhaifu? Karena aku tadi bacanya dhaifah, ya dhaifah gitu ya. Dhaifah apa dhaifu? Kenapa? Karena ada inna, ya. Meskipun innanya ini dipisah, fa inna dhaifa, asalnya begitu. Fa inna dhaifa fihim, dikarenakan ada orang yang lemah di antara orang-orang banyak. Ya. Terima kasih. Jadi saya kadang-kadang ngecek sama santri ini tata bahasanya mereka paham atau tidak. Saya percaya bahwa mereka paham, cuma ingat atau tidak, gitu ya. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya teruskan. Karena ini sudah masih mengenai surat yang dibaca, tapi lebih spesifik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Maaf Pak Ustadz, mungkin yang kemarin udah dibahas, tapi mungkin saya kurang ngikutin. Untuk apa yang termasuk surat-surat pendek, sedang, dan panjang itu mohon bisa diulang Pak Ustadz. Itu tadi atau kemarin ya, yang panjang itu mulai dari surat Qaf juz 26 sampai dengan amma yatasaalun atau wan-nazi'at, ya. Ada yang mengatakan sampai amma yatasaalun, ada yang mengatakan sampai wan-nazi'at. Itu panjangnya kan kira-kira sama itu. Ya. Terus yang sedang itu mulai dari wan-nazi'at gharqa itu sampai dengan wal-laili atau wadduha. Terus dari wadduha sampai akhir itu terbilang pendek. Jadi, tapi itu ukurannya ukuran para sahabat ya. Kalau kita di sini kita lihat makmumnya kayak apa. Ya, saya ulang, yang terbilang panjang itu mulai dari surat Qaf wal Qur'anil Majid di juz 26 ya, 26 ya. Qaf 6 atau 27? 26 sampai dengan amma yatasaalun. Yang dianggap sedang mulai dari wan-nazi'at sampai dengan wadduha atau wal-laili. Kemudian berikutnya sampai dengan An-Nas itu terbilang pendek. Saya sudah jawab ya Bu? Iya, makasih Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada kita teruskan lagi. Tahdidu maqadiris suwari. Oh, ini ada lagi, ada penjelasannya lagi Ibu. Tahdidu batasan. Maqadiris suwari, perkiraan surat. Perkiraan panjang pendeknya. Lil fuqaha'i, wah ini sih menjawab pertanyaan Ibu ini. Lil fuqaha'i menurut para ahli fikih, araun, ada beberapa pendapat.
fi tahdidis suwarid tuwali, dalam batasan. Tahdid itu dari kata haddun, had itu batasan, fi tahdidi dalam pembatasan atau definisi as-suwarid tuwali, surat-surat yang panjang, wal ausati dan sedang, wal qisari dan pendek. Nah, pendapatnya macam-macam kan, makanya saya tadi bilang sampai amat atau naziat itu karena pendapatnya macam-macam. Qala al-Hanafiyatu, ulama Hanafi fil mu'tamadi, menurut pendapat yang bisa dipegang indahum bagi mereka, yang namanya tuwalul mufassali, surat yang panjang itu min suratil hujurat ila akhiril buruj. Nah, ini beda lagi nih. Mulai dari surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu juga dekat sama Qaf ya. Sebelum Qaf. Jadi kalau tadi dibilang Qaf, ya ini bersebelahan apa sebelumnya, panjangnya juga sekitar serupa. Ila akhiril buruj, sampai surat Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj. Atau kalau jumlah ayat, al-qadra arba'ina au khamsina ayatan. Atau kira-kira 40 sampai 50 ayat. Wa awsatul mufassali, dan yang dimaksud dengan surat-surat sedang, minat tariqi ila awalil bayyinah. Mulai dari wassama'i wat tariq sampai surat al-bayyinah. Iqra, bukan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau dihitung ayatnya, au miqdara khamsa asyrata ayatan. Atau kira-kira 15 ayat. Jadi yang panjang itu 40 sampai 50 ayat, yang sedang itu kira-kira 15 ayat. Wa qisarul mufassali, sedangkan surat-surat pendek itu minal bayyinah, mulai dari lam yakunil ladzina kafaru ila akhiril Qur'anil Karim, sampai dengan terakhir ya, yang terakhir dari Al-Qur'an, yaitu qul a'udzu birabbin nas. Kalau dihitung jumlah ayatnya, au miqdara khamsa ayatin, au miqdara khamsi ayatin, atau kira-kira 5 ayat fi kulli rakaatin, di masing-masing rakaat. Ada yang lebih pendek daripada 5 ya. Kalau inna a'tainakal kautsar hanya 3 ayat. Coba kalau menurut Maliki, waqala al-Malikiyatu, ulama Maliki menganggap tuwalul mufassali, surat yang panjang itu minal hujurati ila suratin nazi'ati, mulai dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nazi'at. Wa awsatul mufassali, adapun surat yang sedang, min abasa ila surati wal laili, dari abasa sampai dengan wal laili. Wa qisaruhu, adapun surat-surat yang pendek itu min surati wadduha, mulai dari surat wadduha ila akhir Al-Quran, sampai yang terakhir dari Al-Quran. Mazhab Syafi'i beda lagi. Nah, ya mirip lah. Wa qala Syafi'iyyah, itu berkatalah ulama Syafi'i, tuwalul mufassali, surat yang panjang itu minal hujurati ilan nabai, mulai dari surat Al-Hujurat sampai ke surat An-Naba, yaitu amma yatasa'alun. Wa ausatuhu, surat yang sedang panjangnya, minan nabai, mulai amma yatasa'alun, anin naba'il azim, ila duha, sampai dengan wadduha. Wa qisaruhu, adapun surat yang pendek, minad duha ila akhir Quran, mulai dari duha sampai terakhir dari Al-Quran. Ini kira-kira ya,
Coba kita perhatikan. Yang panjang itu mulai dari Hujurat sampai Wadduha. Panjang. Berarti Wadduha kan dimaksud panjang nih. Tapi yang pendek itu mulai dari Wadduha. Jadi Wadduha itu bisa dianggap sedang, bisa dianggap pendek. Jadi ini tidak baku ya. Tidak baku. Kira-kira saja. Wa yukra'u atau wa yakra'u. Kalau yukra'u dibaca, kalau yakra'u orang yang sholat membaca. Fir rakaatil ula di rakaat yang pertama min subhil jum'ati dari sholat subuhnya hari Jumat. Kita bilang Jumat tapi bahasa Arabnya Jumu'ah. Ya. Saya ulang, wa yakra'u dan orang yang sholat itu membaca fir rakaatil ula di rakaat yang pertama min subhil jumu'ati dari sholat subuhnya sholat Jum'ah yang dibaca alif lam mim tanzil. Ini alif lam mim tanzilul apa? Tanzilul kitab bila raiba fihi mir rabbil alamin. Ini surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu jumlahnya kalau dari halaman 1, 2, 3 halaman. 3 halaman. Wa fi tsaniyati dan di rakaat yang kedua hal ata alal insan, surat Al-Insan. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. 5 thabata berdasarkan hadis yang tetap min hadis Abi Hurairah dari hadisnya Abu Hurairah. Jadi, khusus subuhnya Jumat itu Rasulullah suka-suka membaca Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Al-Insan. Kadang disebut Al-Insan, kadang disebut Ad-Dahr. Al-ata alal insani hinum minad dahri. Karena di situ ada Al-Insan, disebut surat Al-Insan, ada juga Ad-Dahr, disebut Ad-Dahr. Satu surat kadang-kadang ada yang mempunyai 2 nama, 3 nama, malah ada yang punya 5 nama, begitu ya. Wa qala Hanabilah tu dan berkatalah ulama Hambali awalul mufassali suratu Qaf. Surat yang pertama itu berarti yang panjang, yaitu suratul Qaf. Nah ini saya tadi menyebut Qaf itu dari sini. Waqila al-Hujurat dan ada yang mengatakan itu Hujurat. Tadi kita sebut al-Hujurat itu jatuhnya sebelum surat Qaf, ya, berturutan. Wa awdahal Hanabilatu dan ulama Hambali menjelaskan annahu bahwa ini bisa yukra'u ya. Kalau yukra'u bima ini naibul fa'il. Naibul fa'il kadang-kadang dimulai dengan huruf jar. Ya. Kalau kita baca yakra'u berarti orang yang sholat. Kalau yukra'u yang dibaca. Ya. Coba kita bacanya yukra'u. Annahu bahwa yukra'u dibaca bima wafaqa mushafa Uthman dengan apa yang cocok atau bersesuaian dengan mushafnya Uthman. Wa huwa ma sahha tawatiruhu yaitu Al-Qur'an yang mutawatirnya itu sahih. Wa sanaduhu dan sanadnya juga sahih. Wa wafaqal lughata dan mencocoki tata bahasa Arab. Wala tasihhu dan tidak sah as-sholatu sholat wa yahrumu bahkan haram qiraatun membaca bima yakhruju
dengan apa-apa yang keluar an mushafi Utsman dari mushafnya Utsman. Sebentar nih kalau yang tidak terbiasa membahas qiraah mungkin agak kabur ya, bahwa Al-Quran ini itu dibaca dengan berbagai macam dialek. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 7 macam bacaan oleh 7 imam. Nah, 7 imam ini masing-masing mempunyai 2 murid. Nah, apa yang kita baca di mushaf yang dicetak di Saudi Arabia dan yang juga ditiru di Indonesia, umumnya mushaf Indonesia ini itu copy paste dari Saudi Arabia, tapi disesuaikan sedikit ya. Tidak persis dengan Saudi Arabia, tapi disesuaikan sedikit dengan maksud memudahkan bacaan. Tapi bacaannya sama ya. Cuma dimaksudkan untuk memudahkan bacaan. Itu hanya dalam cara menulis saja ya. Kalau saya kasih contoh, misalnya A panjang, kalau cetakan Saudi itu misalnya kalau A panjang itu hamzahnya belum alif. Tapi kalau yang di atas itu pendek. La'atauha. La'atauha. Itu yang di depan itu Saudi. Kalau di kita, itu tulisannya sama ini. Cuma fathahnya diberdirikan. Kalau kita, fathahnya diberdirikan. Kalau Saudi, fathahnya tidak berdiri. Tidak berdiri, cuma hamzahnya ditaruh sebelum alif. Tapi bacanya sama. Kita itu mengikuti salah satu dari bacaan tadi yang guru kita syaratnya itu sampai ke Imam Hafiz. Dan itu yang paling terkenal. Tapi tulisan Saudi itu fleksibel, bisa dibaca dengan bacaan yang manapun dari yang 7. Ya. Yang manapun dari 7 itu fleksibel. Nah, itu sesuai dengan mushafnya Utsman. Kenapa disebut mushaf Utsman? Ceritanya begini. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah memanggil beberapa sahabat untuk menulis. Tulis ini. Misalnya Mu'adz tulis ini. Ubay, sini, tulis ini. Abdullah bin Mas'ud, tulis ini. Itu banyak yang disuruh nulis. Terus Rasulullah wafat, mushaf itu belum disusun. Tapi para sahabat membacanya sudah sesuai dengan arahan Nabi Muhammad dalam hal urutan-urutannya. Ya. Kan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu turunnya yang pertama. Tapi tempatnya justru di bagian akhir, di juz 30. Itu atas instruksi Rasulullah SAW. Ya. Itu soal penempatan. Tapi yang dibahas di sini bukan penempatannya, tetapi bacaannya. Nah, bacaan itu yang sesuai dengan mushaf Utsman. Tadi saya mengatakan, mushaf yang kita miliki sekarang ini, itu fleksibel, bisa dibaca dengan qiraahnya yang manapun dari yang 7. Tentu dengan catatan ada yang tidak 100%. Ya, misalnya, alaihim waladhdallin. Ya, alaihim waladhdallin. Itu ada yang baca, pun kalau saya salah koreksi ya, ada yang baca alaihimu waladhdallin. Ya benar ya pun ya. Dibaca alaihimu, tapi
Di dalam tulis mushaf Utsman tidak ditambahi wawu. Ya. Karena kalau ditambahi wawu, nanti banyak yang bingung. Itu karena yang membaca itu tidak banyak. Nah, ada tadi kembali lagi, ketika Rasulullah wafat, Al-Quran itu masih berserakan, ditulis ada yang di batu, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kayu, dan sebagainya. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar. Nah, yang jeli ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menghadap Abu Bakar setiap hari. Abu Bakar, ini kita setelah Rasulullah wafat, kita terlibat banyak peperangan. Terlibat di banyak peperangan. Akibatnya banyak para sahabat yang meninggal dunia. Dan banyak juga di antara mereka yang pada hafal Al-Quran, yang juga ikut mencatat Al-Quran di waktu Rasulullah SAW masih hidup. Ini kalau tidak dibukukan dengan baik, saya khawatir Al-Quran hilang. Karena belum ada bukunya, dan itu berserakan dalam berbagai bentuk. Dalam tulisannya itu dengan berbagai media, ya, media atau alat tulis. Pertama, Abu Bakar menolak. Aku nggak berani. Kenapa nggak berani? Rasulullah kan tidak pernah perintah. Rasulullah tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah menganjurkan itu. Kalau Rasulullah tidak pernah menganjurkan, biasanya kita nyebutnya apa? Bid'ah. Wah, nggak berani aku. Umar besoknya datang lagi. Abu Bakar, ini hilang ini Quran. Kalau kamu tidak memerintahkan penulisnya Nabi itu berkumpul terus Quran dijadikan buku. Akhirnya Abu Bakar setuju juga. Ya deh, benar juga ya. Lalu Abu Bakar memanggil para sahabat juru tulis. Ubay bin Ka'ab dipanggil. Ubay, tolong bukukan Al-Quran itu urutannya seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Ubay menolak. Wah, saya nggak berani. Kenapa? Nabi tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah menganjurkan itu. Abu Bakar bilang, aku juga kemarin begitu. Tapi Umar ini meyakinkan aku, kalau ini tidak dibukukan sekarang, itu bisa hilang. Terus panggil satu-satu, akhirnya semua setuju. Nah, setelah mereka setuju, dikumpulkan urut-urutannya dan sebagainya, tapi masih belum dalam bentuk buku. Nah, tapi karena sudah diurut-urutkan begitu, tulisan ini dikumpulkan di rumah salah satu istri Rasulullah. Kebetulan yang dipilih istri Rasulullah yang putranya Umar, Hafsah. Ya. Di situ dikumpulkan, Umar sudah lega. Terus ketika Abu Bakar meninggal, Umar jadi khalifah. Umar merasa dia sudah melaksanakan usahanya dia, jangan sampai Al-Quran hilang. Lalu Quran dibiarkan seperti itu. Terus ketika Umar meninggal, khalifah dipegang oleh Utsman. Nah, Utsman ambil inisiatif supaya Al-Quran itu dicetak, ditulis. Cetak dulu belum ada percetakan. Ditulis di dalam buku. Lalu ditulislah Quran itu di buku. Ada mengatakan ditulis 4 buku, ada yang bilang 6. Ya. Satu ditaruh di Makkah, Masjidil Haram, satu di Masjid Nabawi, satu lagi di mana Gun? Damaskus atau Baghdad. Ya. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6.
Kalau 6 berarti termasuk Basrah dan Kufah. Nah, buku ini karena yang mempunyai inisiatif menjadikan buku itu Utsman, maka buku itu dikenal sebagai Mushaf Utsman. Mushaf Utsman. Kan biasa ya kalau ada presiden misalnya yang mempunyai inisiatif membuat jalan tol di Papua itu dari Pak Harto dulu. Terus diteruskan Pak Habibie, teruskan terus nanti presiden yang meresmikan itu yang dapat nama. Yang dapat nama presiden yang meresmikan. Padahal itu tidak akan jadi kalau tidak dimulai dari presiden yang pertama dulu. Nah ini yang punya inisiatif Umar, pekerjaannya Abu Bakar, tapi yang dapat nama Utsman, disebut Mushaf Utsman. Nah, penulisan ini menjadi penulisan yang baku. Pada saat itu ada yang ada beberapa ayat yang tidak dicantumkan di situ. Mohon maaf, saya kalau mengatakan beberapa ayat itu ini kita hati-hati. Itu kan dikumpulkan para juru tulis tadi. Ketika mereka semua setuju ayat ini ada, maka itu ditulis. Dan kalau semua setuju itu namanya mutawatir. Mutawatir itu semua juru tulis itu menyepakati. Tapi kalau misalnya ada satu sahabat di antara mereka itu yang bilang, oh juga ada ayat ini, aku punya catatan ini. Terus kalau yang lain lihat, kamu pernah nggak didiktekan oleh Rasulullah ayat ini? Wah nggak pernah tuh, nggak pernah. Kalau hanya ada satu saja yang mengemukakan, aku mendapatkan ayat ini, maka itu tidak dicantumkan. Ya, jadi tidak dicantumkannya karena tidak mutawatir. Nah, yang semua ada di Quran itu semuanya mutawatir. Maka Al-Quran itu tidak bisa ditandingi dengan hadis, karena kalau Al-Quran itu jaminan semuanya mutawatir. Kalau tidak mutawatir, kalau misalnya yang menyodorkan itu hanya satu orang sahabat, meskipun dia merasa diperintah oleh Rasulullah, itu tidak dicantumkan. Nah, orang yang tidak suka pada Islam, suka menuduh bahwa Al-Quran yang tercantum sekarang ini, itu dikorupsi. Kenapa dikorupsi? Itu ada tuh yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak masuk di situ. Tidak masuk di situ, padahal seharusnya ada. Kok tidak dicantumkan berarti korupsi. Nah, pendepannya bukan begitu. Abdullah bin Mas'ud ini sendirian. Nah, kalau itu semuanya sepakat, kemudian satu orang mengurangi, nah itu bisa dikatakan korupsi. Nah, apakah yang dicatat oleh Abdullah bin Mas'ud itu Quran atau bukan? Wallahu a'lam, ya. Tapi kita sepakati bahwa yang tercantum itu mesti benar. Nah, jadi di sini disebut, saya ulang lagi bacaannya, wala tasihhu, dan tidak sah, as-sholatu sholat, wa yahrumu, dan haram, qiraatun, bacaan Al-Quran, bima yakhruju, dengan cara yang keluar, an mushafi Utsman, dari mushafnya Utsman. Contohnya qiraati bin Mas'udin, seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud, wa ghairiha, dan bacaan yang lain, minal qiraatis syadzati, dari bacaan-bacaan yang syadzah. Syadzah itu artinya yang bisa dikatakan nyeleneh, ya. Nyeleneh itu artinya ada yang mengajukan. Itu yang saya bilang, Abdullah bin Mas'ud menyodorkan ini, tapi yang lain tidak sepakat. Yang disepakati itu disebut mutawatir, yang tidak disepakati bersama itu syadzah. Nah, kita kenal bahwa bacaan Al-Quran itu ada 7. Ada 7. Nah, di luar yang 7 itu dianggap syadzah. Wahia, bacaan syadzah itu allati ikhtalla fiha, yang kacau di dalamnya. Di sana ada kekacauan
ruknun, satu rukun, min arkanil qiraati, dari rukun-rukun bacaan al-mutawatiroti, yang mutawatir. Nah, yang disepakati yang mutawatir itu ada 3, as-salasati ada 3, yaitu muwafaqatil arabiyyati. Bentar. Allati ikhtalafir rukunan ya, muwafaqatil arabiyyati, yang cocok dengan bahasa Arab, walau biwajhin, meskipun menurut satu pandangan, satu sudut pandang maksudnya ya. Wa muwafaqati ahadil masahifil utsmaniyati, dan bersesuaian dengan salah satu dari mushafnya Utsman, walau ihtimalan, meskipun diduga. Wa sahha isnaduhu, dan sanadnya itu sahih, benar. Jadi di luar yang itu dianggap syadzah, ya, dan tidak boleh dibaca di dalam sholat. Kalau dibaca di dalam sholat, maka bacaannya salah dan sholatnya juga tidak sah. Ini agak jelimet. Kebetulan di sini santri ada yang belajar baru satu ya, si Kun ya. Kamu bisa nerangkan nggak, Kun? Saya ini kan kalau ngomong ini kan saya ngomong dari pengetahuan yang terbatas. Ini yang belajar kiroahnya 7 itu, di sini ada Kun al-mu'afah. Yang syadzah itu gimana, Kun? Ya, tadi saya tanya ya, yang syadzah itu gimana? Itu yang salah satu dari 3 rukun ini tidak terpenuhi. Misalnya kaidah bahasa Arabnya nggak nyambung. Ya. Kita kalau baca Quran yang tertera sekarang ini, pasti kaidah bahasanya benar. Ya, pasti kaidah bahasanya benar. Terus tulisannya juga sesuai dengan yang dicantumkan oleh para sahabat atas instruksi Utsman. Yang mengerjakan bukan Utsman, ya. Yang mengerjakan itu para sahabat juru tulis. Juru tulisnya Nabi. Terus karena atas perintah Utsman, maka mushaf itu disebut sebagai mushaf Utsman. Itu biasa. Jadi kalau misalnya seorang presiden membangun Monas misalnya. Monas itu yang ngerjain siapa? Tukang-tukang. Atas pengawasan menterinya dan sebagainya. Tapi yang memberi instruksi Bung Karno. Maka kita mengatakan itu Bung Karno yang bikin. Seperti ini. Mushaf ini mushaf Utsman. Padahal yang ngerjakan juga bukan Utsman. Tapi itu yang disepakati oleh para ulama, bacaan kita harus sesuai dengan itu. Nah, kalau ada imam membaca yang berbeda dengan yang kita baca seharian ini, selama masih di dalam aturan yang 3 tadi, itu tidak apa-apa. Ya. Dulu ada di Kudus itu, ada 2 kiai, yang satu itu ahli Quran, yang satu ahli fikih. Yang ahli Quran menganjurkan muridnya memamerkan bacaan yang 7 itu. Memamerkan di sini bukan berarti riak. Memamerkan ini dalam arti menunjukkan. Jadi misalnya ada pengajian akbar. Pengajian akbar itu pengajian yang ceramah-ceramah begitu, yang mengundang orang banyak, biasanya tidak tertampung di masjid, tapi di jalanan. Jalanan ditutup, itu yang hadir penuh. Nah, itu ulama yang ahli Quran menganjurkan salah satu muridnya yang bacaannya bagus, suaranya lantang, itu membaca itu. Nah, ketika membaca itu, ada yang terkaget-kaget. Loh, kok bacanya begitu? Gitu. Terus, ulama yang ahli fikih mengatakan,
itu dia membaca meskipun benar, bacaannya dia tidak biasa didengar oleh orang lain, lalu akibatnya orang yang tidak pernah mendengar menganggap, oh itu ngawur tuh bacaannya ngawur. Nah, karena dia membaca yang memancing orang lain mengatakan ngawur, padahal itu Al-Quran, Quran yang benar, lalu terus ahli fikih ini menganggap itu haram membaca qiraah sab'ah di hadapan masyarakat umum, haram. Pada ulama yang ahli Quran tadi. Terus jawabannya apa? Mereka itu mengatakan ngawur karena belum pernah kenal. Oleh karena itu kita kenalkan. Ayo kita baca terus. Biar orang mengetahui bahwa Al-Quran itu dibaca dengan bermacam-macam bacaan tadi. Kalau kamu milih yang mana? Yang ahli fikih apa yang ahli Quran? Ahli Quran kan? Jadi kalau ada orang bodoh, jangan dibiarkan bodoh. Mereka tidak tahu bahwa itu bacaan benar, kan berarti bodoh. Nah, kalau ya udah jangan diperdengarkan mereka, nanti mereka bodoh terus. Ya, supaya mereka tidak bodoh, maka ditunjukin bahwa ada loh bacaan semacam ini. Lalu lama-lama orang pada tahu, oh begitu. Nah, itu kan ilmu. Nah, saya mengumumkan di sini hanya saya menunjukkan bahwa bacaan itu bermacam-macam. Ada yang sahih, benar, ada yang tidak benar. Yang sahih itu yang mutawatir, yang tidak benar itu yang syadzah. Ya. Cuma sayang saya ini tidak atau belum ya mempelajari bacaan itu sampai detail. Saya ngertinya dikit-dikit, saya takut salah. Saya takut salah. Ya ini di sini yang ada hanya kun. Rian sudah bisa ngasih contoh kun. Satu ayat aja. Ya yang bacaannya bukan hafes, yang beda, misalnya yang kolon atau siapa begitu. Biar santri-santri ini tak dengar gitu. Satu ayat aja. Ihdinas ya misalnya Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu aja ada. Kumpul. Terus alaihimu itu. Coba yang kalau si dan zi itu kan orang nggak begitu jelas. Yang himu gitulah. Yang himu. Ibnu Katsir. Coba kamu baca satu ayat aja yang ada alaihimu biar mungkin teman-teman pada tahu. Dideketin HP-mu biar yang pakai Zoom juga dengar. Ya. Mantul. Di sini punya aku di mute ya. Tes. Tes. Ayat terakhir nih. Sakit. Langsung ayat terakhir. Langsung. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ada contoh ya, biar pada tahu itu bedanya alaihim bacaan Ibnu Katsir ya. Riwayat Imam Kumbul dari muridnya Ibnu Katsir. Ya, kita bacanya alaihim itu bacaan Hafiz. Nah, kalau bacaan Ibnu Katsir alaihimu. Semua yang alaihim itu pakai mimnya hidup. Hidupnya mimnya dibaca dhammah panjang ya. Baik. Nah, itu tadi tidak termasuk yang syadzah, tapi itu termasuk yang mutawatir. Terus haddul jahri wal israri. Batasan membaca keras dan membaca sir atau pelan. Batasannya apa sih? Kapan dianggap baca jahr, kapan dianggap baca sir? Qala al-Hanafiyatu, berkatalah ulama madhab Hanafi, aqallul jahri, sedikit-dikitnya yang dikatakan jahr, baca keras, isma'u ghairihi adalah dengan cara memperdengarkan, membuat kedengaran. Ya, memperdengarkan itu membuat kedengaran oleh orang lain. Mimman laisa biqorbihi, di antara orang yang tidak dekat. Ka ahli shaffil awwali, seperti orang yang berdiri di shaf yang depan, yang pertama. Saya ulang. Jadi yang namanya jahr, baca keras, menurut mazhab Hanafi, itu tidak cukup hanya didengar oleh orang yang di sebelahnya saja. Tapi orang yang agak jauh, tapi masih dekat di shaf awal, yang sebelah sana, itu masih dengar. Falau sami'a wahidun, maka seandainya ada satu orang yang mendengar, au ithnani, atau dua orang yang mendengar, la yujzi'u, tidak cukup. Ya, jadi kalau itu sholat berjamaah, itu imamnya membaca keras, itu suaranya harus didengar oleh beberapa orang minimum yang di shaf awal. Ya, syukur kalau sampai ke belakang. Wa aqallul mukhafatati, dan sedikit-dikitnya yang dibaca sir, isma'u nafsihi, adalah membuat dirinya mendengar, auman biqorbihi, atau orang yang di dekatnya, mirrajulin, satu orang, au rajulaini, atau dua orang. Nah, jadi kalau membacanya itu sampai didengar hanya oleh satu orang atau dua orang itu misalnya orang yang di sisi kanan dan orang yang di sisi kiri itu dengar, tapi orang sebelahnya lagi tidak dengar, itu masih termasuk sir. Masih termasuk sir. Minimum dirinya sendiri membaca, mendengarnya. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Fatihah hanya menggerak-gerakkan mulutnya saja tanpa mengeluarkan suara, itu tidak sah. Karena itu belum memenuhi persyaratan sir. Kalau persyaratan sir, menurut Hanafi, sedikit-dikitnya dirinya sendiri dengar, telinganya sendiri mendengar. Tentu ini ukuran yang normal ya, bukan orang yang tuli. Ya. Tuli entah karena penyakit atau karena tua. Itu dia baca keras pun dia sendiri nggak dengar. Nah, itu tidak pakai ukuran. Ukurannya orang yang normal. Nah, yang namanya jahr, sedikit-dikitnya beberapa orang yang di soft depan itu pada dengar. Itu Hanafi. Maliki. Waqala al-malikiyatu, berkatalah para ulama Maliki, aqallu jahrir rajuli, sedikit-dikitnya kerasnya bacaan seorang laki-laki, ya, minimum, ya, aqallu minimum baca kerasnya seorang laki-laki,
ayyasma'a man yalihi, orang yang di sampingnya itu mendengar. Jadi persyaratannya lebih lunak, lebih ringan. Kalau Hanafi tadi nggak cukup kalau hanya orang di sebelahnya saja. Wa aqallu sirrihi, dan seminimum sirnya itu harakatul lisan, bergeraknya lisan. Nah, ini Maliki. Yang lain tidak. Syafi'i tidak menganggap cukup. Harus dirinya sendiri mendengar. Amal mar'atu, adapun wanita, fajahruha isma'u nafsiha. Yang dimaksud dengan baca jahr itu dirinya sendiri mendengar. Itu jahr. Jadi tidak perlu bersuara keras sampai orang lain mendengar. Yang penting dirinya sendiri. Wa qala Syafi'iyyatu wal Hanabilatu, dan berkatalah ulama Syafi'i dan Hambali, aqallul jahri, minimum yang dikatakan jahr itu ayyasma'a man yalihi, asal orang yang di sampingnya itu mendengar, walau wahidan, meskipun hanya satu orang. Wa aqallus sirri, dan sir yang paling minimum ayyasma'a nafsuhu, asal dirinya sendiri mendengar. Amal mar'atu, adapun wanita, fala tajharu, maka tidak perlu membaca keras, bihadrati ajnabiyyin, dengan kehadiran laki-laki yang lain yang bukan mahram. Ya. Jadi tidak usah baca keras, yang susah suaranya keras kalau ada orang lain. Kalau di keluarga sendiri yang mahramnya nggak apa-apa. Ya. Jadi saya ulang ringkas bahwa yang namanya jahr bagi laki-laki itu minimum yang namanya jahr orang yang di sebelahnya mendengar. Kalau Maliki bukan hanya sebelah dekat, tetapi sebelah jauh pun juga mendengar. Terus kalau sir, umumnya ulama berpendapat yang namanya sir itu dirinya sendiri harus mendengar. Hanya Maliki yang memperbolehkan dengan bergeraknya lisan. Ya, meskipun tidak bersuara, asal lisannya bergerak. Saya cenderung karena mayoritas itu yang menganggap sir itu dirinya sendiri harus mendengar, untuk amannya kita pakai pendapat mayoritas. Ya. Jadi, ya, karena ya kalau bergerak-gerak lisannya aja cukup. Nah, kalau tidak, karena yang berpendapat itu hanya satu mazhab. Gitu. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya teruskan. Al-wahidah, bukan. Hadi asyar. Yang ke-11. Hadi asyar. Asyrota. Hadi asyaro. Hadi asyaro. At-takbiru, membaca takbir, indar ruku'i, ketika rukuk, wasujudi, dan ketika sujud, warraf'i minhu, dan berdiri dari atau tegak kembali dari sujud, wa indal qiyami, dan ketika berdiri. Jadi, baca takbir ini di luar takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu wajib. Takbir yang di sini takbir yang sunnah, yaitu takbir selain takbiratul ihram, yaitu ketika mau rukuk. Rukuk, Allahu Akbar. Terus mau sujud, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar lagi. Atau ketika berdiri dari sujud, juga Allahu Akbar. Nah, takbir itu bacaannya apa? Bi'ayyakula, dengan mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wa huwa thabitun,
ucapan Allahu Akbar ini kokoh atau tetap atau ditetapkan bi ijma'il ummati dengan kesepakatan para imam. Umat di sini, ummah di sini artinya para imam. Liqaul Ibnu Mas'udin berdasarkan kata atau hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukabbiru, membaca takbir fi kulli raf'in, di setiap bangkit, wa khifdin, dan menunduk, bangkit dan menunduk. Ini sebenarnya meringkas. Bangkit dari rukuk itu ya raf'un, bangkit dari sujud itu juga raf'un, berdiri dari sujud juga raf'un. Khafdun itu kebalikannya. Dari berdiri ke rukuk itu khafdun, dari berdiri ke sujud itu khafdun, dari duduk ke sujud itu juga khafdun. Jadi apa itu? Raf'in itu fi kulli raf'in, di setiap bangkit, apakah dari rukuk atau dari sujud, wa khafdin, dan menundukkan, ya, menundukkan diri untuk rukuk atau untuk sujud. Itu baca takbir. Wa qiyamin wa qu'udin, dan berdiri dan juga duduk. Wa huwa, keterangan ini ya dulu menunjukkan ala masyru'iyyati takbiri, atas disyariatkannya membaca Allahu Akbar fi hadhil ahwali, di dalam atau pada tindakan-tindakan ini. Illa fir raf'i minar ruku'i, kecuali ketika bangkit minar ruku'i, dari rukuk. Ketika bangkit dari rukuk tidak membaca Allahu Akbar, fa'innahu yaqulu, maka dia yang sholat mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, ini disebut tasmi'. Ya. Baca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu artinya semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Ya, saya ulang. Sami Allahu, semoga Allah mendengarkan, liman hamidahu, orang yang memujinya. Ya, sebagaimana biasa kita, tapi kita bilang Sami Allahu liman hamidah, mudah-mudahan Allah mendengar, terus kita memuji. Rabbana walakal hamd. Bisa pakai wawu, bisa tanpa, ya. Bisa Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Dua-duanya ada keterangannya, ya. Pilih saja. Waqad qala al-Hanabilatu, dan berkatalah ulama Hambali, biwujubit takbiri, dengan wajibnya atau tentang wajibnya takbir. Kawujubi Sami Allahu liman hamidah, sebagaimana diwajibkannya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Wa qauli rabbighfirli, dan bacaan rabbighfirli bainas sajdataini, di antara dua sujud. Wa tasyahudil awwali, dan pada tahiyat awal. Ya. Jadi ini sudah kita jalani semua. Gerakan-gerakan itu kita barengi dengan takbir Allahu Akbar, kecuali ketika bangkit dari rukuk, itu baca Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika baca Sami Allahu liman hamidah, apakah imamnya saja atau juga makmumnya? Ya. Ada yang berpendapat yang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah imamnya saja, atau orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd. Tidak usah pakai Sami Allahu liman hamidah. Kalau Syafi'i menganjurkan baca juga Sami Allahu liman hamidah. Nanti akan ada keterangan. Jadi bacaannya semuanya takbir kecuali satu itu. Yusannu fir ruku'i,
Jadi kemudian cara rukuk ini. Sebentar, waktunya masih ada 6 menit. Bisakah kita lanjutkan? 6 menit. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan saja? Tanya saja ya. Barangkali ada yang ada yang kurang jelas atau ada yang ingin diketahui. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tanya aja Pak Rizam waktu itu biar lebih mantap kajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syekh, izin bertanya boleh Syekh? Ya, silakan Pak Yuswil. Ya Syekh, ini di beberapa daerah, khususnya Jawa, itu membaca ain itu nga. Kemudian membaca za itu misalnya zakat menjadi yakat. Gitu. Apakah itu masuk kategori tadi bacaan tidak sah atau bagaimana? Karena banyak imam itu di Jawa sini khususnya, itu bacaannya seperti itu. Itu jadi bacaannya nga. Baca zakat itu yakat gitu. Jenazah jadi jenazah itu jadi yanazah gitu. Seperti itulah kira-kira. Itu bagaimana sih? Atau janayah ya. Ini kan ya, Pak Yuswil jenazah itu jadi berbeda lah misalnya. Yang umum itu zakat aja jadi yakat gitu ya. Iya. Pak Yuswil kan di Jogja ini. Orang Jogja kan seringkali za itu dibaca ya. Malah saya heran ada seorang dosen dia kalau baca Inggris itu bisa bilang zoo. Tapi kalau baca Quran bacanya iya. Jadi iya dia. Betul itu. Di sini juga seperti itu, banyak seperti itu. Iya, itu yang saya tahu. Termasuk bacaan yang tidak sah atau bagaimana, Syekh? Begini, itu namanya bacaan lahan. Lahan itu bacaan yang tidak tepat. Nah, bacaan yang tidak tepat itu bisa karena tidak mampu, bisa karena dialek. Ya. Seperti bahasanya orang Saudi, itu bahasa omongan sehari-hari, itu bahasa lahan. Bahasa yang tidak fasih. Nah, yang tidak fasih itu namanya lahan. Nah, tergantung. Pak Yusril mengatakan ain itu yang lahan itu kalau di surat Al-Fatihah maka itu bisa membatalkan sholatnya. Karena Al-Fatihah itu bacaan wajib. Nah, bacaan wajib itu termasuk wajib benar. Kalau tidak benar, maka bisa bacaannya salah. Dan kalau bacaan Fatihah salah, maka sholatnya batal. Tapi Allah itu kan Maha Pengampun. Kalau misalnya ada sekelompok orang di suatu dusun yang paling pinter baca Quran itu ya yang bacanya nga itu. Yang lain malah nggak bisa. Terus kalau dia baca Rabbil ngalamin begitu, sah nggak? Nah itu lalu hitungannya darurat. Ya, hitungannya darurat karena tidak ada yang bisa membaca dengan benar, maka bacaan itu adalah bacaan yang maksimum yang dibisai oleh masyarakat di situ. Maka mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau ada yang bisa, maka itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan imam harus orang yang bacaannya benar. Ya. Nah, kalau yang lahan itu di luar Fatihah, maka itu paling hanya dosa. Tidak sampai membatalkan sholatnya. Tidak sampai membatalkan sholatnya. Karena kalau itu bacaan di surat setelah Fatihah. Yang penting Fatihahnya kita dengerin tuh. Benar nggak? Benar. Terus kemudian di suratnya ada yang lahan, nah, maka ya, paling banter itu dosa. Nah, terus kalau kita tahu ada imam seperti itu, kok makmumnya ada Pak Yuswil Taha. Nah, ini Pak Taha harus maju gitu.
Nggak boleh orang itu jadi imam lagi. Begitu, Pak. Sudahkah saya menjawab? Ya, terima kasih Syekh. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kita hati-hati. Ya, enggak, maksud saya jadi jelas gitu. Ya. Itu lahan, bacaan lahan tidak boleh. Kalau di bacaan yang wajib, bukan hanya Fatihah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbiratul ihram itu wajib. Maka membaca Allahu Akbar harus benar. Jadi misalnya ada orang takbiratul ihram bacanya Allahu Akbar. Hanya panjang. Allahu Akbar. Sah nggak? Tidak sah. Batal. Karena apa? Kalau dibaca panjang, itu berarti hamzahnya double. Jadi kayak Allahu Akbar. Allahu Akbar kan salah satu dari 7 bacaan itu ada yang kalau ada 2 hamzah berdampingan atau berurutan, maka digabung jadi 1 atau hamzah yang kedua jadikan mat. Jadi andar tahum menjadi andar tahum. Nah, gitu pula kalau Allah dibacanya panjang. Allahu Akbar sama dengan Allahu Akbar. Nah, A yang pertama itu artinya apakah? Jadi, Allahu Akbar. A yang pertama artinya apakah? Jadi kalau ada orang bilang Allahu Akbar, dia mengatakan apakah Allah Maha Besar? Ragu-ragu apa yakin itu? Ragu-ragu, batal salatnya. Batal. Ya. Jadi hati-hati, bukan hanya Fatihah. Terus dan juga bukan hanya seperti yang dibilang Pak Taha tadi, seperti ain jadi nga gitu. Ini misalnya lagi, Allahu Akbar, banyak yang panjang. Barnya panjang ya, ada juga yang barnya panjang. Ya, Allahu Akbar, batal. Karena akbar kalau panjang artinya kendang. Jadi Allahu Akbar, Allah itu kendang. Batal. Ya, jadi hati-hati. Jadi apa? Allahu Akbar jangan terlalu panjang deh. Ini Pak Yuswil ini teliti ya. Terutama kalau pas Pak Yuswil pas sholat di Syuhada. Ini Pak Yuswil sedang mohon maaf Pak Yuswil, saya bilang sama santri. Saya bilang sama santri kalau ngimami ya santri. Ini Yuswil ini Allahu Akbar. Lo-nya itu sampai 6 huruf, 6 ketukan. Pak Yuswil mesti ngeritik. Itu gimana tuh? Ya. Jadi kita usahakan Allahu Akbar. Lo-nya itu 2 harokat. Nah, ini kok bisa, apakah bisa fokusnya, konsentrasinya yang lebih baik. Jadi sebelum mengucapkan Allahu Akbar, itu aku mau baca Sholli Fardhu Dhuhri dan sebagainya, cepat. Nah, kan bacanya itu dalam hati, ya niatnya itu di dalam hati. Nah, itu bisa lebih cepat daripada mulut, ya bisa lebih cepat daripada mulut. Maka Allahu Akbar, lo-nya jangan terlalu panjang. Ya, siapa di antara kalian yang panjang suka? Aska panjang? Rian panjang? Jangan dijaga, jangan terlalu panjang ya. Ini Pak Yusuf ini suka ngitung. Misalnya walad dhalin. Walad dhalin. Pak Yusuf ini menghitung nih. Oh, itu tuh kok lebih dari 6 harokat tuh. Gitu. Ya. Jadi penting ada orang yang semacam ini itu penting supaya kita tuh hati-hati. Nah, ini ketika ada di antara kita ini yang Allahu Akbarnya, Allahu Akbar, lama sekali, untung ini nggak ada patah tuh. Ya tapi
Meskipun nggak ada, mesti kita hati-hati dong, karena kita berhadapan dengan Allah. Ya, ini karena ini kan kita harapkan santri ini nanti jadi imam ya Pak Taha ya. Jadi saya sampaikan pesan ini. Ya, di latihan ya, latihan. Allahu Akbar, jangan terlalu panjang. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Pak Rica. Ya, terima kasih Bu Mumun, silakan. Mohon izin bertanya ini. Sebelum saya bertanya, saya mendukung dengan adanya kajian ini. Saya lihat di kebanyakan, apalagi saya udah ketemu banyak orang tua-tua itu nggak ngerti apa yang dia baca, apa yang dia gerakkan gitu. Jadi mana yang wajib, mana yang sunat, sehingga mereka itu kenapa harus Allahu Akbar, kenapa harus angkat tangan. Jadi mereka itu nggak tahu. Jadi dengan adanya penjelasan Pak Rizal seperti ini, saya bersyukur saya bisa menjelaskan kepada orang-orang tersebut kenapa terjawablah di dalam ini yang wajib, ini yang sunat ini. Jadi sehingga kita bisa membedakan mana gerakan sholat yang wajib, mana gerakan yang sunat. Ini yang saya puji syukur dapat ketemu dengan kajian ini. Seterusnya yang saya pertanyakan adalah kalau misalnya kita baca surat yang panjang itu harus sampai selesai seperti pada hari Jumat disunatkan baca surat As-Sajdah. Apakah diselesaikan dalam satu rakaat atau boleh disambung atau sebahagian saja kemudian dilanjutkan pada rakaat kedua? Itu satu. Kemudian kalau sekiranya bacaan imam yang salah kita tahu karena kita udah belajar itu salah, apakah kita memisahkan diri atau sholat kita diulang lagi? Nah, itu saja yang saya pertanyakan Pak Rizal. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan dan insya Allah saya kepikir juga berbagi kepada orang yang belum tahu. Itu aja. Terima kasih Pak Rizal. Alhamdulillah. Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan kedua saya lebih ingat Bu, Mbak Zal baru. Kalau imam membacanya itu salah, apakah kita harus memisahkan diri atau kita lanjutkan? Gini Bu, atau kita mengulang lagi, ya, memisahkan diri atau kita teruskan lalu mengulang. Begini, bacaan salahnya dia itu menyebabkan batalnya sholat enggak? Kalau bacaan yang salah itu menyebabkan batalnya sholat, seperti misalnya Allahu Akbar takbiratul ihram tadi, itu kalau Allahu Akbar, batal itu. Nah kalau batal, ibu nggak boleh jadi makmum. Jangan makmum dia sholatnya salah kok. Atau dia baca Fatihahnya salah, ya, karena Fatihah itu wajib. Kalau Fatihahnya salah, udah, ya kalau bisa ditegur. Tapi seringkali tidak bisa ditegur ya. Kalau itu misalnya lupa, nah itu kita bisa menegur atau mengingatkan ya. Itu namanya al-fatah, untuk memberi pembukaan dia. Nah, kalau tidak bisa ditegur, kalau itu bagian dari Fatihah dan menyebabkan batal, maka ibu tidak boleh melanjutkan makmum dengan dia. Misalnya yang sederhana, tempoh hari kita bahas, Al-Fatihah itu di surat Al-Fatihah ada 14 tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seringkali orang yang kelewat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya hilang, batal sholatnya. Sholatnya imam batal. Kalau imam batal sholatnya, makmumnya ikut batal kecuali kalau dia memisahkan diri. Ya. Karena itu hati-hati kalau Fatihah itu dipastikan dia bacanya benar. Jangan misalnya ada orang kita tuh menghormati dia, kita suruh jadi imam. Misalnya, dia kan presiden, dia kan menteri. Untuk menghormati kita suruh maju. Meskipun itu menteri atau presiden, kalau dia bacanya nggak benar, ya jangan disuruh jadi imam dong.
Karena pedomannya bukan jabatan. Pedomannya itu kemampuan membaca. Dan mengetahui mana wajib dan mana sunnah itu penting. Makanya salah satu kriteria imam itu harus mengerti fikih minimum mengenai sholat. Karena kalau dia tidak tahu bahwa bacaan ini wajib, lalu terus dia sepelekan, tidak dijalani, nah itu bisa batal. Gitu. Ya. Jadi kalau itu bacaannya salah, menyangkut bacaan yang wajib, yaitu Al-Fatihah dan Takbiratul Ihram, maka kalau salah, kita kalau bisa negur, kita tegur. Kalau nggak bisa tegur, kita memisahkan diri. Kalau tidak memisahkan diri, berarti ikut batal. Meskipun ngikuti sampai salam, sholatnya nggak sah. Nah, kalau sholatnya nggak sah, itu yang Bu Mumun bilang mengulang. Ya, jadi kalau bisa jangan mengulang. Tapi begitu tahu dia batal, langsung kita memisahkan diri. Di tengah, Pak, kalau di tengah keluar juga susah itu. Oh, enggak, keluar itu tidak harus mundur. Jadi niat saja dalam hati, aku tidak lagi mengikuti dia. Oh, gitu ya. Niat aja, itu yang penting niat. Itu niat kalau berkaitan dengan sholat, di tengah-tengah sholat boleh. Contohnya begini, ada orang datang sholat sendirian. Dia niatnya sendirian. Tapi begitu ada orang datang lagi, niatnya makmum, imam ini tahu bahwa dia dimakmumi, terus dia mengubah niat, aku niat menjadi imam, boleh. Jadi mengubah niat di tengah-tengah sholat boleh kalau contohnya semacam itu. Tapi kalau niatnya tidak berkaitan dengan sholat nggak boleh. Misalnya di tengah-tengah sholat, aku tadi belum niat puasa ya, sambil di tengah-tengah sholat, nawaitu shoma ghadin, ya nggak boleh. Karena tidak berkaitan dengan sholat. Nah, seperti itu tadi, memisahkan diri itu juga boleh, karena itu berkaitan dengan sholat. Ya, di tengah-tengah itu, wah dia bacaannya salah. Udah mulai sekarang, jangan nanti. Kalau mulai nanti, sudah keburu batal. Ya. Begitu dia salah, langsung niat memisahkan diri, aku tidak lagi makmum dengan dia. Gerakannya bisa berbarengan, bisa tidak perlu ibu pergi dari tempat itu, udah di tempat yang sama aja, gitu. Mungkin sudah menjawab ya. Satu, kedua, kalau jadi lupa itu. Yang pertama tadi apa, Bu? Surat As-Sajdah misalkan panjang itu boleh dipenggal-penggal gitu. Ya, kemarin kan Bu Mumun kan sibuk tuh pergi ke sana, itu begini, bahwa yang baik itu satu surat dihabiskan, yang baik. Ya. Tapi seandainya satu surat dibagi dua boleh nggak? Boleh. Atau misalnya tidak satu surat dihabiskan. Kadang-kadang ini di Masjid Syuhada ini kalau Jumat itu kadang-kadang rakaat pertama hanya sebagian dari surat As-Sajdah. Ya. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil La Raiba Fihi Rabbil Alamin. Terus nanti di rakaat kedua itu nggak diselesaikan, hanya beberapa ayat. Terus rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan, surat yang berbeda, tidak habis lagi. Nggak apa-apa. Cuma yang baik itu satu surat diselesaikan. Itu yang baik. Kalau tidak seperti itu tidak menjadi batal. Nggak apa-apa. Sudah terjawab? Sudah terjawab. Makasih Pak Rizal. Terima kasih. Aduh, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini ada yang dari Banyuwangi, Bu Yuwana, ada yang dari Jogja, ini ada Pak Mas Gatot. Ini ada para santri ini, ada yang di Kemayoran, Bu Fauziah, ini Bu Amni dari Jogja juga, Bu Laksmi dari Bandung, dan yang lain-lain dari Jakarta. Ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Cuma saya lihat ada yang komentar di WA, ini penting, tapi saya tidak melihat hari ini dia hadir. Mudah-mudahan dia tetap sehat, ya, karena dia menganggap pentingnya kajian ini pagi ini. Tapi kok
tidak hadir, mudah-mudahan bukan karena sakit. Kalau karena kesibukan tidak apa-apa, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, kita dikuat semangat kita di dalam kepada Allah, kita berusaha untuk hari makin memperbaiki kita beribadah, terutama sholat. Masih subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.